hingga bahasa para siroha. Nah, totong mangaramuti masu-masu daging na petita, wajita manghahipason sahat petikyon, terlalu bima di pertanyaan Zoom, tukpe suwe pajak pangbohi kita secara langsung di parsaurata dia ke pertanyaan nasomal, alai boy do hita pajak pangbohi, tumpe holan markete digital, alai ipe melihat ma kadok tu Jehovah. Dan mga bati las ni rohat tete kamanginang ala tumboy do kita marsaor muji pasangan pon buah nito hatta. Alani ta mulai ma pertanyaan ta marete mahita buku ede 783 ayat 1-2. Marpangiang mahita marhite-hite kuarni debata ama doho kuarni anak na Tuhan Yesus Kristus doho kuarni toddi forbadia na tumopalangit dohot panoon. Amen. Amen. Marolopolop tu debata maho ale sadok tanoon. Edehok kamuma hamuliaon di kuarna. Marmulia baik kamu puji-pujianna. Dok hamuma madok debata tung nasok kaldoa kapabahenamu binahen ni hinatipul ni gogom iko marsoba tuho akamusum haleluya martangiam mahita. Hale Tuhan debata mauliate kudok kami kala dipabisarho tuhami bari kanauli namanordangi rohanami ai alani ubay hutadahami hodohot lomoni rokam dipangido rohanami naing mangulahon lomoni rohapa misaliling dingolwon jala naing martua hami bahenom sai parabadiai marohanami marhite-hite totim jala sai palas marohanami mangului ko alan yanakmu Tuhan Yesus Kristus. Amen. Kaparadema bibelta kaja hama epistel pertanyaan tadi borminon imana tersurat di buku ni panurirang Jeremia bitu 22 namuka ayat sada saha tu ayat sia. Jeremia bidu 22 ayat sada saha tu ayat sia kaja hama mardat bisorin humulai hami maya sada. Baga-baga dohot luba-luba tu pinoparni rajai. Koti hatani Jehovah tua maho tu bagas ni rajas ya juda jala hata homa disi hataon Dohonomu ma tanihon mahata ni Jehovah ale raja ni Juda na hundul di atas habangsa ni si David ho dohot akan naposom dohot na kerajaanmu akan nabongo tu aka harbangano. Koti hatani Jehovah radoti hamu mauhum dohot hati koran jala paluahamu natar samoni siatangan ni halak pangarupa jala unang mangarupa hamu manang mabahikuku tu halak dagang tu natading dilapin
dohok tu nama balu jala unang durusokamumu dan naso martipot di ingananon. Ay molo di hamu na taondeng saya dongdo masuk pitu-pitu di bagasan raja akan nama bangsa di bangsa ni Sidapi akan nama sihundul di kereta dot dihoda nang ibana nang akka haposona dohot nang nani raja ana. Alai molo soditangihon hamua kahataon nunga pola maruar yau kidiriku nina Jahoba ikon gabe halongonan bagason. Ay songonod doha ni Jahoba taringo tubagas ni raja sian Juda Gilead dohonian diau aleputuni Libanon ikon gabe halongonan doho bahenotku gabe huta akan asomar pangiti. Jala au padiri hodopako akajolma pangago mangaloho ganup mardonga sinjata nasida manabu hau ares akana pinilikmu jala manikpal hon tubagasan api. Jala torong bangko mamulus dian lambung minggu tahun jala didokbe ganup tudongana wasa pungoni bahena ni Jahoba tuhu tahun nasai bulun rapi kamacaha jadi dono nasidama alana nasida pada Jahoba ibatan nasidai dalam somat batas lebar uhud mangoloi nasida. Ido yang gosahna martua doakan atau mangihon hatani dewata jala naupioksa. Amin. Marete hita uke dio 470 sada dohok 2. Pangodianon pinasaha mak masih buat hasil buat. Nauli lang. Martangyang mahita. Puji-pujian dohot hasangapon ma kusobaho kami tua dopanmu nasubadiai ali di bata Jahoba ama para siroha nasumurung. Nah, puji kusobahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Damas itu tuduh kami Tuhan madok moliate tua dopanmu nasubadiai. Ala diutul pehosa hanguluat di kami. Jara diokor pe di kami hai pasuk kahora sotar lumubi kami nuang akan opinobusmu naboi marsaur marhite-hite pertanggungan melalui jom ruas ni kuriam na di opat wikon atau sian na kupuka kami di persitungan sah rudi na mangujungnya di Tuhan Humatoktong na mga ramoti mangiring-iring manugunugu jala mangotihok kami.
Jala para di maruha do pikiran nami ya Tuhan. Bila naik satu kinai lau tangiron nami hatam na subadiai. Nanai patul kasun ni naposom di tonga-tonga di parsauran nami. Asa marhatawun jala marpangatur siok kami Tuhan dihatami. Ai irbo hal di padalanan ni guru nami sigano pare. Ali Tuhan di bagasa berenginon narodo kami tu adu pambu madepati. Pasahato saluhuk na ruas ni kuriam. Sian na met na maguna sahat rodi na matua manang di dia pe Tuhan nuhain. Molo tungadok Tuhan dagali alan yak kaparsahiton. Tarlumubi madiak kapanosak ni namasa di tik-tikki nuhaingon. Na ulo tahutok kami Tuhan disudiak kana masa. Asima rohab Tuhan. Koma nama dauni saluhut na akan di bagasa persahiton. Kona belos tiroha di saluhut kami akan tahuton. Jala undang luas kami tahuton. Paposma Tuhan rohan nami. Ay mulutuho kami marpangusad diyan. Saya na tahu do kami doktong. Marlas ni roha. Jala tapardo ak taparmaraan ni siyan tonga-tonga nami. Kaya marsada-sada. Mula nagali Tuhan alan yak ka situasi yak ka perekonomian dalam sulit nuaingon. Alan ipakkorhon yak ka pandemi ale Tuhan. Tuho mahupagogopo kami salhu na narikot di ngulu nami ganuk marsada-sada. Narikot di ngulu ni ruas ni salhu na rukuria. Oh mana-mana Tuhan yak kana koti. Songonia kana rekod dia kaya na konami kana undapot tikinan yan laku makasupotan salukut na ito ko pagumupo kami asa pala sakak mo Tuhan na tao di salukut na parkulmiton ni ruas Uriam tua dopa mo na badai asa ko na mga jari salukut na parkalaro ni Uriam akan naposom na pinilit mo makobasi dito atong asa margugu makadisuhon laho maulahon asido soni Tuhan ng bangso nanyon tuoro pagungkupon namin ina mga dubi ak hamaulan bangso namin yung naksaluhut portibio pila Tuhan urubi jala ajari maakasaluhut panggonggomi dito atongan ni bangso namin ang dito atongan ni portibion asa sisada tahi, sisada paglalaan, sisada usaha Tuhan. Laho manal tuhon akan namason. Ajaramu sa luhut na panggungumi Tuhan. Asa boy na sida patupahon. Akan nau dinaringgan obartuasi do lomanir kami. Atong alil Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus. Songoni nang kuriam akabipi kitsemane. Di bagasa taunot Tuhan marumur ma 21 tahun. Jalanungan ipabakit turiam panitia pesta ulang tahun 41 tahun. Tuho mahupapupuk kami nasida asatong ajaramu nasida parbisu kamu Tuhan. Ya kasih situasi nama saotok tungguy kami marlas miroha. Pos rohanami. Tunda potikina boy hamis na ruas ni Uriam rap marlas ni roha dosa na si hamis dosa pangalason nami asa tamahan ni bacak ponasi do dengan bersama marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus calon matanya pengiduan nami mau lihat maruah nami amin. Ya, melihat tema di yang situasi buan nang memilihon tangin kemudian dihita di pertanyaan kita di Borminon. Adorak sota jalo akan di debata di mulu mahita marete sian UPT 677 ayat sada.
Apa saja rohata martang yang mahita. Tungasini rohamdo na hupangasahok kami ali Tuhan na mga ramoti daging ng protinami na mangudot ho sa kanguluan ng mga lehon kahipason na sikop tarbay kami marsaur di tumatungan ni partanyangan marhite-hite parcupangan nami di partanyangan jum di Borninon. Muliate Tuhan tungasini rohamdo na patawok kami Uriam HKBP Getsemane di partikian di parcupangan na terbatas alay dang mga bati las miroha ng parasauran nami di bagasako marhite-hite na nainjak ponon nami mahatang barita na uli. Tuhan nung radiro kanami pakulingi mahami para bubuy marhite to timbang at tusi lumobi makanguluhon barita na uli gabe barita na mangulu di ngulu nami alani marsaringar maho nungar radiha milau tumangikon hatami di bagasan Kristus Yesus maratangya kami tuho. Amen. Di hamua manamina nami tajalo mahatani debata di kita di bagasan Borminon. Ujahahami di Hata Indonesia, jala hupasahatan yang nutong di bagasan bahasa Indonesia. Molo nangadong di hita Bibel manang Alkitab nomor bahasa Indonesia, apa ibu mak di bagasan rohata, ujahahami mak di hita. Matius pasal 23 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, hadas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berbicara tentang persembahan, maka persembahan yang terbaik untuk Tuhan itulah yang harus kita persembahkan sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Persembahan yang kita berikan seharusnya bukanlah sesuatu untuk disombongkan, atau persembahan itu bukan untuk menyucikan hati kita. Nas kita ini adalah kritikan Tuhan Yesus yang sangat keras yang ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi karena kemunafikan yang mereka tunjukkan. Di saat yang bersamaan, mereka memberikan persepuluhan,
tetapi juga dalam waktu yang bersamaan mereka bertindak tidak benar. Mereka hidup di dalam kemunafikan. Di satu sisi mereka melakukan ritual keagamaan yang sangat ketat dengan memberi persembahan dan persepuluhan, tetapi di sisi lain mereka melakukan ketidakadilan dan juga kelaliman. Mereka melakukan ketidakjujuran dan juga kemunafikan. Orang-orang seperti ini oleh Tuhan Yesus diumpamakan seperti cawan dan pinggan yang bersih di sisi luarnya tetapi kotor di dalamnya. Seperti orang yang menyingkirkan nyamuk dari dalam minumannya karena takut nyamuk itu terminum, tetapi justru unta yang besar di dalam minuman tersebut justru diminumnya. Atau seperti kuburan putih yang dicat dengan sangat indah dari luar, tetapi di dalamnya berisi tulang belulang dan juga mayat yang sudah mati. Kecaman Tuhan Yesus terhadap mereka ini, yaitu kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam pembacaan kita ini, selalu diawali dengan ucapan celakalah. Celakalah kamu. Kalau kita perhatikan, ada beberapa kali dalam ucapan pembacaan kita ini Tuhan Yesus memakai kata celaka itu. Hal ini hendak menekankan terhadap mereka bahwa dengan sikap dan cara mereka yang sedemikian rupa, maka mereka akan celaka. Kritikan Tuhan Yesus ini hendak memberitahukan kepada mereka saat itu dan terhadap kita saat sekarang ini bahwa betapa Tuhan tidak menyukai kepalsuan dan kemunafikan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Setiap sikap yang munafik adalah sikap yang salah di mata Yesus. Dan ini akan mendatangkan murka Allah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seperti memakai topeng atau tidak menunjukkan sikap yang sebenarnya. Tetapi mereka bersandiwara semacam sedang membuat atau melakukan pencitraan diri. Perkataan mereka jauh berbeda dan berbanding terbalik dengan perbuatannya. Mereka hanya bersih sebelah luarnya saja supaya terlihat baik atau terlihat benar oleh orang lain. Padahal di balik penampilan lainnya tersebut terkandung maksud jahat yang hanya mementingkan dirinya sendiri serta mencari keuntungan pribadi. Peringatan dan kritikan yang keras dari Yesus dalam nats ini juga mengingatkan kita supaya setiap kita dapat menjaga sikap dan perilaku kita di hadapan Tuhan. Janganlah kita memelihara hidup di dalam kemunafikan, karena bagi Tuhan yang terpenting bukan hanya sekedar beribadah, karena bagi Tuhan kita bukan hanya sekedar memberikan persembahan, tetapi hidup yang berlaku benar, hidup yang berlaku adil, dan tidak ada noda kemunafikan, itu jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat sekarang ini banyak sekali orang yang percaya kepada Kristus, namun masih banyak juga orang yang hidup di dalam kemunafikan. Sebagian besar orang-orang Kristen menggunakan topeng kerohanian seperti hidup dalam kesempurnaan, tetapi kenyataannya masih sangat jauh dari standar yang diinginkan oleh Allah. Mungkin kita bisa menipu sesama kita manusia dengan cara hidup yang demikian, tetapi kita tidak mungkin dapat menipu Allah
sebab Dia sangat maha tahu tentang diri kita dan apa yang ada di dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita tentunya perlu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita termasuk pada orang-orang yang memakai topeng kerohanian tersebut. Jika ya memang benar demikian, jikalau memang kita sudah merasa bahwa kita juga jatuh dalam kemungkinan bahwa kita memakai topeng kerohanian tersebut, tentunya firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita boleh bersama-sama memperbaharui diri kita. Marilah kita memperbaiki diri dan mengintrospeksi dan membuang topeng yang mungkin kita kenakan itu. Tak perlu takut dan tak perlu ragu. Kalaupun kita memiliki kekurangan dan kita memiliki kecacatan dalam kerohanian kita, sebab yang terpenting bagi Tuhan adalah kita mau berubah. Tuhan akan menerima kita sebagaimana adanya. Jangan sampai kita menjadi celaka seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Jangan sampai kita mendatangkan murka Allah hanya karena keserakahan dan juga kesombongan rohani kita. Tetapi marilah kita datang di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengaku atas segala kekurangan, kelemahan, atau mungkin kemunafikan yang sudah sedang kita lakukan, kita lakoni, ataupun kita hidupi. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kita kalau kita datang dan mengaku di hadapannya dengan segala kerendahan hati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peliharalah sikap hidup di dalam kebenaran. Marilah kita bersama-sama menjaga sikap hidup di dalam keadilan, di dalam kejujuran. Marilah membuang segala kemunafikan dalam kehidupan kita, karena itulah hidup yang disukai oleh Tuhan dan yang Tuhan inginkan dari setiap kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Marilah kita membuang kesombongan rohani, marilah kita membuang topeng kerohanian kita, dan marilah kita hidup di dalam keadilan, di dalam kebenaran, di dalam kejujuran dan ketulusan, sebab sesungguhnya Tuhan sangat tahu siapa kita. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau malam hari ini firman Tuhan mengingatkan dan menegur orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat yang kerap kali memakai topeng rohani, yang kerap kali melakukan peribadatan yang sangat ketat, tetapi sesungguhnya praktek hidup mereka jauh dari apa yang Tuhan inginkan, maka marilah kita kiranya menjauhkan segala apa sikap yang tidak diinginkan oleh Tuhan daripada kita. Sebab dalam pembacaan kita ini di ayat 28, tadi dikatakan demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan juga kedurjanaan. Ya, kita diajak supaya kita mewaspadai kehidupan kita yang hanya kita perbaiki, yang kelihatan baik di luar, tetapi sebetulnya jauh di dalam kedalaman hati kita masih hidup di dalam kepura-puraan, hidup di dalam kemunafikan, hidup jauh dari apa yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti kuburan yang digambarkan dalam pembacaan kita itu. Di ayat 27 tadi dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya,
tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jangan sampai kehidupan kita dekat dengan gambaran seperti kuburan yang mungkin kelihatannya bagus, ya, yang mungkin kelihatannya indah, dilabur dengan cat putih katanya, tetapi toh faktanya di dalam kuburan itu terdapat tulang belulang dan juga jenis kotoran. Lagi-lagi Tuhan Yesus juga mengkritisi kehidupan mereka. Ya, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, dan juga kamu hai orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Dan ya, di ayat sebelumnya lagi, dengan sangat jelas Tuhan Yesus mengatakan, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini adalah perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus, menggambarkan bahwa seringkali apa yang terlihat di luar, apa yang kelihatannya baik seperti cawan yang mungkin bersih dan indah, seperti kuburan juga yang mungkin cantik dan kelihatan sangat bagus, tetapi toh di dalamnya jauh berbeda dari apa yang kita lihat dari luar. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan, marilah kita hidup apa adanya, biarlah persembahan dan peribadahan kita boleh berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, sebab iman tanpa perbuatan, oleh Yakobus mengatakan, itu adalah mati dan sia-sia. Marilah kita beriman kepada Tuhan, dan iman itu kita wujud nyatakan melalui perkataan dan juga perbuatan yang berkenan di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, bahwa pada malam hari ini Tuhan masih memberkati kami melalui persekutuan ibadah Jum ini. Tuhan mengingatkan kami akan sikap hidup yang berkenan bagi Tuhan, agar setiap kami anak-anak-Mu menyingkirkan sikap kesombongan rohani dan juga kemunafikan yang tidak berpadanan dengan kehendak-Mu. Biarlah kami mau hidup di dalam keadilan. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran, kejujuran yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan, mampukan kami agar setiap kami mampu hidup di dalam kasih-Mu. Biarlah kami masing-masing mau mengintrospeksi diri kami, agar hari lepas hari kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Secara khusus di tengah kehidupan yang masih sulit, di masa-masa pandemi yang tidak mudah kami jalani dan lewati. Tetapi biarlah mata iman kami, mata rohani kami terus tertuju kepada Tuhan. Dan kami dapat melewati masa tersulit sekalipun, sebab kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tetap menolong, menopang, menguatkan kami. Tuhan tetap turut campur tangan dalam setiap pergumulan dan kehidupan kami, sebab tidak ada persoalan yang demikian berat yang tidak mampu kami selesaikan bersama dengan Tuhan. Tidak ada kesulitan dan sakit penyakit yang tidak bisa kami menangkan jikalau Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan dan kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mungkin sedang bergumul di dalam berbagai pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Baik oleh karena sakit penyakit, biarlah Engkau Allah sumber kesembuhan, berkenan menjamah setiap tubuh yang sakit, memberikan kesembuhan yang sempurna, sebab Engkaulah Allah dokter tabib di atas segalanya, yang mampu memberikan kesembuhan
memberikan kesempurnaan, kesehatan, dan segala apa yang dirindukan bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang juga sedang terbaring, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berkati juga bagi mereka yang bergumul, Kau memulihkan ekonomi bagi setiap kami yang mungkin masa pandemi memberi dampak yang sangat besar. Tetapi itu pun biarlah mengajak dan mengajar kami untuk terus melihat bahwa di dalam itu pun Tuhan terus bekerja, mendatangkan kebaikan supaya kami terus bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan dan masih akan Tuhan berikan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi. Biarlah Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, dari Bapak Presiden kami sampai RT RW dan seluruh lini, seluruh perangkat yang Tuhan pilih menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap dokter, tenaga kesehatan, perawat, para medis, seluruhnya. Engkau Allah memakai mereka menjadi alat Tuhan memberikan pemulihan atas bangsa negara kami secara khusus dalam pelaksanaan pemulihan COVID-19. Engkau memberikan hikmat bagi setiap mereka untuk mampu menemukan obat penyembuh bagi penyakit COVID-19. Engkau juga ya Tuhan memudahkan sehingga vaksinasi juga boleh berjalan dengan baik, lebih cepat, sehingga semua kami boleh memperoleh kekuatan imunitas tubuh yang baik untuk melawan virus itu. Terima kasih. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, secara khusus HKBP Getsemani dimanapun berada. Engkau Tuhan yang memberkati, baik kami yang ikut beribadah dalam malam hari ini, juga bagi mereka yang tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada, baik yang sedang bekerja dan bertugas, baik mereka yang sakit dan sedang bergumul, atau mereka yang sedang dalam perjalanan dimanapun mereka berada. Engkau juga menyempurnakan berkat atas mereka, sebagaimana Tuhan memberkati kami melalui firman pada malam hari ini. Bagi Amang dan Inam, semuanya jemaat Tuhan, khususnya yang ikut pertanyaan di hari Rabu, seluruh jemaat Tuhan di WEK Mutiara Gading Timur, Gria Timur Indah, Pondok Timur Indah, dan juga di WEK Kalimalang. Kau persatukan kami di dalam cinta kasih dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, secara khusus pada malam hari ini ketika kami akan tidur dan beristirahat. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dalam darah-Mu, Engkau jagai setiap rumah tempat di mana kami beristirahat, supaya malam ini menjadi malam peristirahatan yang baik bagi kami semua, untuk mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru, dan besok kami boleh dibangunkan dengan pemulihan kesehatan, pemulihan tubuh yang baru, untuk kami boleh menyambut berkat Tuhan di hari yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi. Inilah doa permohonan kami. Kiranya Engkau mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu, dan Engkau mengampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Tolong kelas dulu saya. Lobo, keburu mati. Kita bernyanyi.
ujung partang yang ngata kak mangidohom mahita kitang yang alia manami na di Banua Gicang, sai pinormadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sesau malomani roham di Banua Tongon, songona di Banua Gicang, lehoma tuhami sadarion hamuluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, idosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago, ai podo na puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saleleng nileleng na. Amen. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot tolongi rohani Dewata Ama, dohot para sauran nasihat tot di porbadia ima, nama dongani hitaon saluhuk na ola nyon, rodi saleleng nileleng na. Amen. Horas borni madi itamanginang. Oras madita. Oras sih. Oras. Oras borong yan. Kebe itu Oras. bulan